Selamat pagi semuanya, saya Rahmayanti Mardika Ningtyas. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019 pada Kota Cerdas Pemerintah Kabupaten untuk optimalisasi manajemen resiko. Dengan dosen pembimbing saya adalah Prof. Erma Suryani dan saya sendiri adalah Rahmayanti Mardika Ningtyas. Terkait outline dari presentasi saya pagi ini adalah pendahuluan, studi literatur, metodologi penelitian, rencana kegiatan, dan daftar pustaka. Dan untuk penelitian saya sendiri itu adalah dilatar belakangi dari pada saat kunjungan saya ke beberapa negara di luar negeri dengan penerapan dari IT dan juga terkait digitalisasi. Pastinya diperlukan tata kelola yang memadai di Indonesia terkait penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Dan juga karena perubahannya juga sangat cepat dari teknologi IT itu tentunya perlu tata cara pengelolaan yang tepat, yaitu pada penelitian saya ini saya menggunakan COVID 2019 dan juga untuk manajemen resiko juga akan ada dibahas terkait fokus pada manajemen resiko menggunakan domain COVID 2019 berdasarkan ISAKA yaitu menggunakan domain EDM 03 terkait insurance risk optimization dan juga APO 12 terkait manage risk ya. Dan juga rumusan masalah dari penelitian saya adalah yang pertama bagaimana tata kelola dan risiko IT itu dihadapi pemerintah kabupaten. Yang kedua adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut terhadap keberlanjutan layanan dari pemerintah kabupaten. Yang ketiga adalah bagaimana penerapan manajemen risiko TI pada Diskominfo pemerintah kabupaten. Dan yang keempat adalah bagaimana mitigasi risiko IT yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Dan tujuan dari penelitian saya adalah melakukan assessment terkait domain EDM 03 terkait insurance risk optimization, APO 12 manage risk yaitu menggunakan COVID 2019. Dan juga yang kedua adalah mengidentifikasi risiko TI pada proses tata kelola Diskominfo pemerintah kabupaten. Dan yang ketiga adalah menyusun rekomendasi dan langkah-langkah mitigasi terhadap risiko-risiko yang terjadi pada TI dan dengan strategi dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Dan untuk manfaatnya adalah manfaat kontribusi teoritis dan juga kontribusi praktis. Kontribusi teoritisnya terkait tata kelola IT, terkait manajemen resiko, dan juga terkait kerangka COVID 2019. Ya, yaitu tentunya adalah menjadi pedoman dan pengembangan penerapan rencana strategis dari TIK yang berkelanjutan yang ada di pemerintah kabupaten dan bisa menjadi referensi bagi institusi yang lainnya juga untuk mengidentifikasi tata kelola IT dan manajemen risiko menggunakan COVID 2019. Dan juga terkait kontribusi praktisnya, terkait rencana strategi TIK, terkait implementasi pemerintahan, dan juga digunakan pada organisasi perangkat daerah atau OPD dalam penerapan dari pengembangan rencana strategis TIK. Terkait batasan masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama adalah analisis manajemen risiko tata kelola IT dilakukan di Diskominfo pemerintahan dengan panduan framework COVID 2019, domain EDM 03 dan APO 12. Dan yang kedua adalah perancangan rekomendasi tata kelola IT ini disusun berdasarkan pada kesenjangan antara tingkat capability proses TI pada saat ini dan tingkat kapabilitas yang diharapkan dari Diskominfo pemerintah itu sendiri. Terkait studi literatur yang saya gunakan yaitu terkait smart city yang memang dikembangkan di Indonesia dari mulai tahun 2016 dan 2017 yaitu ada 6 dimensi yang digunakan seperti smart branding, seperti juga smart governance, smart economy, smart living, smart society dan juga smart environment. Dari beberapa hal yang penelitian yang sudah meneliti terkait smart city yaitu seperti smart economy dilakukan oleh Bahari dan juga Pak Aji pada tahun 2022, ada smart living
Living, ada juga Smart Society yang dilakukan oleh Saudara Pangestu dan dia pada tahun 2020, dan juga Smart Governance terkait pelayanan publik, kebijakan publik, dan juga terkait manajemen birokrasi yang lebih efisien. Penerapan Smart City di Indonesia sendiri dari beberapa hal penerapannya seperti transportation public, institusi pendidikan, dan juga digitalisasi sistem perizinan dan perpajakan, dan juga yang masif digunakan adalah pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, mungkin seperti di mall pelayanan publik, omnichannel ataupun kontak center yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Dan untuk COVID 2019 sendiri yang digunakan sebagai metode dari penelitian saya ini yaitu terkait sistem tata kelola dan juga kerangka kerja dari tata kelola itu sendiri. Untuk prinsipnya ada 3 yang ada di COVID 2019, yaitu terkait governance framework sendiri, yaitu harus berdasarkan pada sebuah model yang konseptual, yaitu untuk mengidentifikasi dari komponen utama dan hubungan antara komponen. Dan yang kedua yaitu governance framework dari yang terbuka dan fleksibel, yaitu memungkinkan dari penambahan konten-konten baru. Dan juga yang ketiga adalah kerangka tata kelola yang harus selaras dengan bidang-bidang yang relevan dan standar. Terkait tujuan dari COVID itu sendiri adalah seperti memastikan tercapainya tujuan perusahaan, meningkatkan keefektifan dan dalam pengelolaan perusahaan, menjaga risiko keamanan, memastikan keberlanjutan perusahaan dan teknologi informasi, dan juga mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi yang informasi itu sendiri. Yang selanjutnya, studi literatur yang saya gunakan adalah terkait dari capability level atau maturity level yang digunakan di kota-kota yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Yaitu ada 5 level dari CMII atau Capability Maturity Model Integration, dari mulai initiate, manage, define, quantitatively atau optimizing. Dan juga terkait penelitian terdahulu yang menggunakan COVID adalah yaitu penelitian tata kelola dan manajemen infrastruktur di bank yang sudah diteliti oleh Bapak Budiana, dan juga evaluasi tingkat capabilities TI menggunakan COVID 2019 dan ITIL di PD Dikti oleh Bapak Nahrawi pada tahun 2020. Dan selanjutnya terkait metodologi penelitian yang saya gunakan dari mulai studi literatur terkait Smart City, tata kelola ATI, COVID, dan juga dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah alur metodologi yang saya gunakan adalah mengadopsi fase dari 1 sampai 4 dari COVID 2019. Dari mulai what are the driver, what are we now, what do we want to be, and what needs to be done, yang ada dari 4 fase yang ada di dalam COVID. Dan yang tentunya adalah nanti menghasilkan berupa rekomendasi solusi yang akan kami berikan, yaitu pada aspek people, proses, dan juga teknologi. Dan untuk tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, analisa data, hasil, dan juga usulan rekomendasi. Yang pertama yaitu terkait analisa kapabilitas saat ini, dilanjutkan dengan analisa tingkat kapabilitas, dan juga dilanjutkan dengan analisis perhitungan gap, dan dilanjutkan dengan gap capability dari EDM 03 dan juga APO 12, dan dilanjutkan dengan yang terakhir adalah perhitungan peringkat resiko yang ditentukan dengan metrik resiko, yaitu prioritas usulan rekomendasi. Terkait rencana kegiatan itu sendiri, pada penelitian saya adalah dari studi literatur dan sampai dengan penyusunan tesis dengan sekitar waktu 4 bulan, itu adalah optimis dan nanti insya Allah bisa saya sesuai plan. Terkait literatur yang saya gunakan atau daftar pustaka, ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya dan lancar untuk penelitian saya kali ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.